Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita membahas salah satu metode numerik, yaitu metode bagi dua atau yang dikenal dengan bisection method. Pada kesempatan kali ini saya membahas sebuah metode lain, yaitu metode Newton. Jadi metode ini berbeda dengan metode bagi dua. Metode Newton memiliki proses yang lebih simpel jika dibandingkan dengan metode bagi dua. Meskipun memiliki proses yang simpel, hasil estimasi dari metode Newton masih bisa tetap akurat. Jadi untuk tujuan dari metode Newton sama seperti bisection method, metode ini digunakan untuk menemukan nilai akar dari fungsi X. Jadi kita mencari harga X-nya untuk mendapatkan hasil yaitu 0 ya. Nanti kan berupa estimasi yang nilainya mendekati dengan 0. Fungsi X adalah garis kontinu dan nilai akarnya dekat dengan titik yang diberikan. Nah, di sini jelas ya, sama seperti di pembahasan sebelumnya. Jadi fungsinya berupa garis kontinu. Dan terus nilai akarnya dekat dengan titik yang diberikan. Ini maksudnya di metode Newton kita harus menentukan initial point atau titik awal. Jadi harga nilai X awalnya. Jadi berbeda dengan bisection method. Kalau di metode bagi dua kita membagi sesuai interval. Nah, kalau di sini kita harus menentukan titik awalnya. Jadi berapa nilai awal di sumbu X-nya. Metode ini menggunakan garis tangent untuk menentukan estimasi nilai akarnya. Jadi di metode Newton itu menggunakan garis tangent yang berasal dari garis fungsi X. Jadi garis tangent ini relasinya dari fungsi X-nya. Untuk memahami lebih dalam mengenai metode Newton, kita masuk pada penjelasan menggunakan grafik. Konsep dari metode Newton. Jadi di sini misalkan saya memiliki sebuah fungsi acak ya. Ketika diplot hasilnya seperti ini. Jadi muncul fungsi X ya. Nah, ketika diplot garisnya seperti ini. Nah, garis ini melintasi sumbu X. Nah, tujuan dari metode Newton itu sama seperti metode bagi dua, yaitu mencari harga X. Mencari harga X ketika melintasi ini ya. Mencari harga X-nya ini ketika dilintasi fungsi X ini. Nah, jadi kita mencari harga X di titik potong ini. Nah, lalu bagaimana konsep mencari titik ini, harga X ya di titik potong ini menggunakan metode Newton? Nah, kita lanjut. Nah, untuk langkah awal kita menentukan initial point. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu kita menentukan titik awal, harga X awal ya. Nah, di sini kita berikan, di sini adalah X1. Nah, jadi misalkan ini 0 terus 1 2. Nah, maka titik awalnya atau initial point yang pertama itu adalah 1 berarti. Nah, ketika memberikan titik awal di sini, terus kita tarik garis lurus ya. Di sini garis lurus. Di sini berarti kan perpendikular atau yang memiliki sudut 90 derajat. Kita garis lurus sampai memotong garis fungsi X. Nah, perpotongan itu kita berikan titik ya. Nah, titik tersebut kan memiliki koordinat, yaitu berarti ini untuk X-nya kan X1, lalu Y-nya adalah ini, kita sebut fungsi X1. Nah, dari titik ini kita tarik garis lurus tapi miring ya, yang memiliki relasi tangent di titik ini dengan garis ini, garis fungsi X ini. Nah, kita tarik garis tangent. Nah, ketika kita tarik kan nanti memotong sumbu X. Nah, potongan tersebut kita berikan nama X2. Nah, sebenarnya garis miring ini atau yang disebut gradient atau slope. Nah, ini berasal dari ini fungsi ini ya, turunan pertama dari fungsi X-nya ini. Nah, turunan pertama dari fungsi X ini nanti akan berupa ini tangent line.
Ini berupa garis gradien yang memiliki relasi tangent dari fungsi x-nya. Nah, kita lanjutkan. Tadi langkah sampai di titik x2 ya. Lalu kita tarik lagi garis ke atas sampai memotong fungsi x-nya lagi, garis fungsi x. Nah, di sini berarti koordinatnya kan x2, fungsi fx2. Lalu langkah selanjutnya setelah kita memperoleh titik ini di sini, maka langkah selanjutnya kita tarik garis kembali. Di sini kan berarti nanti kita tarik lagi garis berupa tangent line. Garis ini nanti memotong lagi sumbu x. Nah, sumbu perpotongan ini kita sebut sekarang x3. Lalu setelah x3 kita tarik garis lurus lagi, garis perpendikular lurus sampai memotong fungsi x-nya, garis fungsi x. Nah, di sini nanti memiliki koordinat kan ini x3, fx3. Nah, ini langkah ini akan berlanjut terus. Jadi kita teruskan lagi nanti memotong lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini x1, di sini kan hasilnya masih jauh, terus x2 agak mendekat, terus x3-nya lebih dekat lagi. Nanti untuk selanjutnya kan s4, nanti akan semakin dekat. Nah, proses ini akan terus berulang sampai harga yang kita inginkan ya, itu yang di bawah toleransi itu sudah dicapai. Kalau sudah dicapai, maka langkah ini bisa kita hentikan. Lalu di sini proses pencarian nilai. Di sini kan x1 sudah kita ketahui nilainya karena kita yang menentukan untuk inisial poinnya. Lalu untuk yang x2 di sini kan tidak kita ketahui. Lalu bagaimana mencarinya? Nah, kita bisa menggunakan formula di sini. Nah, jadi kan kita mempunyai fungsi ini turunan pertama dari fungsi x ya, atau f aksen x1. Karena f aksen x1 itu adalah berupa gradien, berupa slope. Nah, untuk slope kan, untuk gradien kan rumusnya ini, yaitu y2 min y1 dikurangi x2 min x1. Nah, sama di sini berarti y2 kurangi y1, y2-nya kan 0 di sini. Untuk pertama ini y2-nya 0. Terus y1-nya yang ini adalah fx1. Lalu dikurangi x2 x1 kurangi x2 dikurangi x1 di sini. Nah, di sini. Nah, kita ingin mencari x2. Nah, menggunakan operasi matematika kita dapatkan x2 sama dengan x1 dikurangi dengan fx1 dibagi dengan f aksen x1. Nah, ini adalah rumus inti dari metode Newton. Rumus ini kita buat menjadi persamaan iterasi. Nah, jadinya seperti ini. Jadi nanti ada rumus ada persamaan inisialnya. Lalu untuk selanjutnya menggunakan persamaan ini, persamaan iterasi ini, yaitu xi plus 1. Di sini i adalah iterasi sama dengan x iterasi dikurangi dengan fx ini ya iterasinya dibagi dengan f aksen x iterasi. Nah, jadi seperti itu untuk konsep metode Newton. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Gunakan metode Newton dalam menemukan nilai akar dengan tingkat keakuratan 10 pangkat minus 4 untuk persamaan x pangkat 3 minus 2x kuadrat minus 5 sama dengan 0 pada interval 1,4 ini. Nah, di sini kita ketahui bahwa fungsi x-nya kan berarti ini ya, x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat kurangi 5. Nah, terus kita perlu juga untuk turunan fungsi pertamanya, yaitu f aksen x adalah sini kan persamaan yang masih mudah untuk kita turunkan ya. Kemudian ini 3-nya diturunkan, 3 kali x. Nah, 3-nya kurangi 1 maka tinggal 2, 3x kuadrat kurangi dengan di sini 2 kali 2 adalah 4 x. Lalu 2 kurangi 1 adalah 1 ya, maka kita tulis x. Nah, untuk 5-nya ini kan hilang. Nah, di sini kita perlu data selanjutnya, itu data inisial x-nya atau nilai awalnya. Nah, di sini saya tentukan 2 ya. Nah, penentuan ini sebenarnya bisa menggunakan, nanti kalau menggunakan MATLAB ya, kita bisa plot dahulu grafiknya lalu kita perkirakan untuk nilai akarnya itu mendekati dengan
nilai X-nya itu berapa. Nah, itu kita bisa lihat. Lalu kita bisa tentukan di sini. Nah, untuk nilai toleransinya itu adalah sebesar 10 pangkat minus 4. Seperti ini. Di sini nilai error berarti harus lebih kecil daripada nilai toleransi. Jadi ketika nanti errornya sudah lebih kecil dari toleransi, maka proses untuk komutasi metode Newton bisa kita hentikan. Nah, langkah selanjutnya kita membuat sebuah variabel. Nah, di sini kita buat ada 4 variabel. Ada pertama iterasi, terus ada inisial inisial poinnya, jadi titik awalnya, harga X nya berapa, lalu ada X, lalu tadi nilai errornya. Nah, untuk contohnya iterasi yang pertama kita tentukan kan untuk inisial poinnya, jadi nilai awal harga X nya itu adalah tadi 2 ya, 2. Nah, untuk mencari nilai X kita gunakan formula yang sebelumnya itu. Nah, formulanya adalah ini. Jadi inisial X dikurangi dengan fx 0 dibagi dengan f aksen X 0. Nah, X0 sendiri, inisial X sendiri harganya adalah 2 dikurangi dengan, nah, fungsi X ini kan kalau kita melihat di soal sini, ini fungsi X terus f aksennya ini. Nah, maka nilai inisial X2 tadi kita input ke X di sini. Jadi X nya ini berarti kan 2 pangkat 3 terus minus 2 kali 2 pangkat 2 kurang 5. Nah, seperti itu. Jadi di sini kan kita inputkan jadinya 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 kurang 5 dibagi dengan, nah, di sini adalah turunannya, fungsi turunan dari fx nya. Itu 3 kali 2 pangkat 2 kurangi 4 kali 2. Nah, kita peroleh 3,25. Nah, maka kita tulis di sini kita hasilnya 3,25. Nah, untuk mencari ini kita menggunakan formula ini. Nah, di sini kan X1 dikurangi inisial X dibagi dengan inisial X. Nah, maka 3,25 kurangi 2 dibagi 2, hasilnya 0,625. Nah, kita tulis di sini. Terus masuk pada iterasi yang kedua ya. Nah, iterasi kedua nanti ya sama. Caranya sama persis seperti ini. Nah, di sini untuk iterasi kedua. Nah, untuk penentuan inisial X untuk yang kedua berarti kita mengambil hasil dari X yang ditemukan. Jadi kan dari sini. Jadi sama seperti yang di konsep grafik tadi ya. Jadi setelah X1 ini kita tentukan inisial X-nya. Nah, lalu ketemu X2. Nah, untuk selanjutnya kan berangkat dari sini X2. Nah, kita temukan di sini, lalu nanti ya berangkat dari di sini X3 yang ini. Nah, di sini untuk X inisial X-nya. Nah, kita sebut saja di sini X1 ya. X1 nanti kita peroleh harganya yaitu 2,81104. Jadi caranya sama, jadi menggunakan fungsi yang tetap fungsi yang ini ya, lalu kita ganti dengan harga X nya tadi menjadi 3,25. Nah, ditemukan nilainya ini ya, kita tulis di sini. Lalu errornya itu sebesar 0,1351. Nah, jadi kita ketahui bahwa nilai errornya itu kan semakin kecil ya, di sini hasilnya semakin kecil. Tapi masih jauh dari 0 dan belum mencapai harga toleransinya. Toleransinya kan 10 pangkat minus 4. Nah, di sini belum mencapai ya, masih terlalu besar. Maka ini nanti iterasinya akan kita lanjutkan. Nah, sampai hasil dari error ini itu lebih kecil dari nilai toleransinya. Nah, di sini saya ringkas. Nah, pada iterasi kelima dengan nilai X-nya 2,69065 itu kita dapatkan ini 0,000011. Nah, nilai error ini yaitu lebih kecil dari nilai toleransinya. Dengan begitu proses kalkulasi dari metode Newton bisa kita hentikan karena sudah mencapai ini ya, toleransi yang ditentukan.
Yang ini adalah harga X-nya. Di sini seperti itu konsep dari metode Newton. Nah, lalu bagaimana menerapkan ke MATLAB atau bahasa pemrograman yang lain? Nah, tentunya konsepnya lebih sederhana ya dibandingkan dengan metode bagi dua. Baik, langsung aja kita masuk ke MATLAB.